sejarah dunia yang selama ini kita yakini ternyata tidak lengkap. Sejarah mencatat bahwa bangsa Eropa adalah pelopor penjelajahan samudra. Columbus menemukan Amerika, Magellan mengelilingi dunia. Tapi, bagaimana jika bangsa lain sudah lebih dulu menjelajah dunia? Bagaimana jika orang Jawa kuno, leluhur kita sendiri, sudah lebih dulu mengarungi lautan luas jauh sebelum bangsa Barat berlayar? Disclaimer: sebelum kita melangkah lebih jauh, video ini tidak bermaksud menyatakan kebenaran mutlak. Ini adalah salah satu teori yang menarik untuk dikaji bersama. Kami sangat menghargai semua sumber sejarah yang berbeda, dan konten ini dibuat sebagai bahan diskusi edukatif. Kebenaran sejati, kami kembalikan kepada Anda untuk menilai. Dalam buku-buku sejarah, penjelajahan samudra dimulai pada abad ke-15. Eropa, dengan teknologi kapal dan peta bintangnya, menguasai jalur laut dan menemukan dunia baru. Namun, narasi ini sangat eurosentris, seolah-olah bangsa lain hanya pasif, menunggu untuk dijajah dan ditemukan. Tapi, jejak-jejak sejarah lain memberi sinyal yang berbeda. Majapahit, kerajaan besar Nusantara abad ke-13 hingga ke-15, dikenal menguasai wilayah laut yang luas, dari Jawa hingga Filipina, sebagian Kalimantan, bahkan menyentuh semenanjung Malaya. Dalam kitab Negara Kertagama, disebutkan kekuasaan Majapahit atas lebih dari 90 wilayah dan pulau. Lebih dari sekadar dominasi politik, Majapahit punya kekuatan maritim yang disebut Armada Laut Nusantara atau Samudra Mandala. Bayangkan, armada ribuan kapal kayu besar, beberapa sumber menyebutnya jung raksasa, yang mampu mengangkut logistik, pasukan, dan diplomasi ke wilayah-wilayah jauh. Dalam kronik Tiongkok dari dinasti Ming, disebutkan adanya kapal besar dari selatan yang pernah berlabuh dan berdagang di pelabuhan Cina jauh sebelum bangsa Eropa tiba. Kapal ini tak berasal dari India atau Timur Tengah, melainkan dari Nanhai, Laut Selatan. Beberapa ahli percaya itu merujuk pada Nusantara. Lebih mengejutkan lagi, di Afrika Timur, terutama di wilayah Madagaskar, ditemukan DNA dan bahasa yang punya kemiripan mencolok dengan suku-suku Austronesia, termasuk dari Indonesia. Bahkan, perahu outrigger atau perahu bercadik khas Nusantara digunakan di sana hingga hari ini. Bagaimana itu bisa terjadi jika orang Jawa kuno tidak pernah menjelajah sejauh itu? Bangsa Austronesia, termasuk leluhur orang Jawa, dikenal sebagai pelaut ulung. Mereka membaca bintang, arus laut, dan arah angin tanpa kompas. Penjelajahan ke pulau-pulau Pasifik bahkan bisa dilakukan dengan perahu layar tanpa mesin. Sistem navigasi ini jauh lebih tua daripada teknologi Eropa. Arus laut besar, seperti South Equatorial Current, secara natural bisa membawa kapal dari Indonesia ke pesisir Afrika Timur dan bahkan sampai ke Madagaskar. Teori ini didukung oleh eksperimen modern seperti Kon-Tiki Expedition yang membuktikan bahwa kapal kuno bisa menyeberangi samudra luas. Beberapa artefak seperti patung kayu, motif batik, bahkan bentuk alat musik di Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik menunjukkan kemiripan desain dengan budaya Jawa dan Nusantara.
Meski masih diperdebatkan, teori ini menjadi bahan kajian serius dalam bidang arkeologi transsamudra. Bahkan dalam beberapa tradisi lisan suku Polinesia, ada kisah tentang leluhur dari tanah di barat yang membawa tanaman, hewan, dan ilmu pelayaran. Salah satu kemungkinan alasannya adalah karena sejarah ditulis oleh pemenang. Ketika Eropa menguasai dunia dan kolonialisme menyebar, narasi sejarah global pun berubah. Fokusnya diarahkan pada kejayaan Barat, dan peran bangsa lain dikerdilkan atau dihapus. Di Indonesia sendiri, masa penjajahan selama ratusan tahun membuat narasi lokal dianggap mitos atau dongeng. Padahal, banyak sumber seperti babad, prasasti, dan tradisi lisan mengandung petunjuk penting tentang kejayaan maritim nenek moyang kita. Jadi, mungkinkah orang Jawa kuno sudah menjelajah dunia sebelum bangsa Eropa mulai menaklukkan samudra? Mungkinkah nenek moyang kita telah sampai ke Afrika, Madagaskar, bahkan Amerika Selatan dengan kapal kayu dan panduan bintang? Teori ini memang belum bisa dibuktikan 100% secara arkeologis. Namun, semakin banyak bukti linguistik, genetika, dan budaya yang menguatkannya. Yang pasti, ini adalah momen bagi kita untuk melihat sejarah dengan lebih terbuka. Untuk menggali, bertanya, dan berpikir kritis. Karena siapa tahu, sejarah yang sebenarnya lebih besar dari yang selama ini kita pelajari. Kami ulangi kembali, ini adalah salah satu teori yang berkembang. Kami tidak mengklaim kebenaran absolut atas teori ini. Sebaliknya, kami mengajak Anda untuk menjadikannya sebagai bahan diskusi yang sehat dan membangun.